Murongyu, keluarlah dan temui aku. Tiba-tiba, terdengar teriakan keras dari luar istana, dan pada saat yang sama, napas yang sangat keras menyapu seluruh istana, menekan dunia. Wajah Murongyu sedikit berubah, dan niat membunuh di matanya menghilang. Pelayan Ma juga mengubah wajahnya, karena dia menemukan bahwa kekuatan pria itu jauh lebih kuat darinya. Setidaknya mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Xianjun. Begitu sosoknya bergetar, Murongyu menghilang ke kejauhan, muncul di kehampaan di luar istana. Tiba-tiba, sekelompok lebih dari selusin orang muncul di hadapan Murongyu. Di antara mereka, seorang pemuda memandang dirinya sendiri dengan jijik. Siapa yang membuat keributan di sini? Kata Murongyu dengan wajah muram. Kamu adalah Murongyu. Kudengar kamu adalah eksekutor dua alam kultivasi. Kamu dapat membunuh kaisar di alam raja abadi. Melihat Murongyu, pemuda itu melangkah maju, penuh dengan Murongyu di wajahnya. Penuh dengan jijik. Murongyu mengerutkan kening dan menatap pemuda ini. Untuk pertama kalinya, Murongyu merasa bahwa orang ini tidak mudah. Kekuatannya telah mencapai tahap akhir Xianjun, dan tubuhnya melonjak saat ini, mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Kekuatan orang ini jelas tidak sederhana, jauh lebih kuat daripada pembangkit tenaga listrik tahap akhir Xianjun umum. Selain itu, orang ini memberi Murongyu perasaan yang familiar. Ya, orang yang menegakkan hukuman, pemuda ini juga orangnya. Murongyu menyipitkan matanya sedikit. Khawatir tentang cara meningkatkan kekuatannya dengan cepat, idiot ini dikirim ke pintu. Bunuh dia dan taklukkan asal-usul dunia kultivasinya, dan dia akan menjadi pelaksana dari 3 dunia kultivasi. Pada saat itu, bakatnya akan menjadi lebih kuat. Murongyu mencibir berulang kali dalam hatinya. Setelah menjadi pemegang hukuman, Anda dapat menggunakan asal-usul dunia untuk mengirimnya kembali kapan saja, di mana saja. Namun, ini bukan yang dihargai Murongyu. Karena dia tidak pernah menggunakan fitur ini. Yang dia hargai adalah bahwa bakatnya akan meningkat setelah dia menjadi petugas hukuman. Karena dia menemukan bahwa sejak dia menjadi eksekutor alam pemahaman Feng Huo, bakatnya telah meningkat pesat. Selain itu, bakat semacam ini terus meningkat setiap saat. Bakat sangat sulit untuk ditingkatkan. Namun, asal mula dunia terus-menerus menjelajahi bakat para pengejar, membuat bakat para pengejar semakin kuat. Ini juga alasan mengapa eksekutor jauh lebih kuat daripada orang dengan kekuatan alam yang sama. Bakat seorang penghukum akan menjadi sangat kuat, apalagi lebih banyak penghukum. Bahkan Murongyu tahu bahwa jika dia menjadi eksekutor dari beberapa alam kultivasi, bakatnya akan meningkat ke tingkat yang sangat mengerikan. Pada saat itu, dia akan lebih banyak berlatih catatan tubuh surgawi kekacauan dengan sedikit usaha, dan dia bahkan tidak memerlukan perintah hukuman surgawi untuk meningkatkan kultivasinya. Dan orang di depannya ini adalah seorang eksekutor yang melihat orang yang masuk, hati Murongyu dipenuhi dengan niat membunuh, dan orang ini akan memprovokasi dengan mengorbankan dirinya sendiri dan akan membunuhnya. Saya Murongyu, siapa Anda? Kata Murongyu ringan. Penghukum dari alam kultivasi 9 mendalam, Suyi. Pemuda itu, yaitu, Suyi memandang Murongyu dengan jijik, dan melanjutkan, saya mendengar bahwa Anda sangat kuat. Anda dapat membunuh kaisar di alam Raja Peri, saya sangat menyukai kualifikasi yang berbakat seperti itu. Yang paling saya sukai adalah untuk melumpuhkan para jenius. Terutama mereka yang juga dihukum. Kepala istana, orang ini adalah anggota faksi Guo Feng. Dia biasanya sombong di istana hukuman surga, dan tidak melakukan kejahatan apapun. Pada saat ini, suara pelayan Ma terdengar di benak Murongyu. Murongyu mengangguk sedikit, dan ketika dia melihat Suyi, dia melihat lingkaran cahaya gelap di tubuhnya. Membunuh orang ini seharusnya mendapatkan ratusan ribu poin bintang dan menghilangkan identitasnya sebagai petugas hukuman lawan. Ketika dia memikirkan hal ini, Murongyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi bersemangat, dan niat membunuhnya bahkan lebih besar. Ini seperti pemborosan. Kamu mencari kematian. Keluar dariku sekarang juga. Wajah Murongyu tiba-tiba menjadi dingin, dan dia memberi Suyi minuman dingin. Suyi terkejut, dan kemudian dia bangkit dengan ganas, dan niat membunuhnya yang tak ada habisnya meledak, mencekik Murongyu seperti air pasang. Sangat disayangkan bahwa setelah niat membunuh ini mencapai sisi Murongyu,
mereka secara otomatis menyebar ke kedua sisi, dan tidak berpengaruh pada Murong Yu. Bagus sekali, nak, kau telah berhasil membangkitkan niat membunuhku. Hari ini aku akan membunuhmu. Nak, jika kau punya niat baik, ikuti aku ke alun-alun untuk bertarung hidup dan mati. Suyi berkata dengan muram, niat membunuh yang besar meroket. Tidak sabar untuk menamparkan Murong Yu sampai mati. Bagus sekali, itu yang kuinginkan. Murong Yu melirik Suyi dengan acuh tak acuh, sosoknya bergetar, dan dia naik ke langit, lalu sekejap menghilang di tempat. Kecepatan cepat, Suyi menyipitkan matanya, lalu tersenyum menyeringai, tidak peduli seberapa cepat kau pasti akan mati hari ini. Setelah itu, dia mengguncang tubuhnya dan menghilang di tempat. Auzu.com Ada alun-alun besar di depan Gunung Wuzi, tetapi semua murid istana hukuman surgawi dapat bertarung di sini, terlepas dari hidup atau mati. Selain itu, berkelahi di tempat lain melanggar aturan sekte. Ketika Suyi datang ke alun-alun, Murong Yu sudah menunggu lama. Aku sudah lama menunggumu, ucap Murong Yu enteng, ada kilatan penghinaan di matanya. Jelas sekali, Murong Yu sangat membenci kecepatan Suyi. Bajingan, Suyi geram. Wah, ini surat pernyataan hidup dan mati, asal ditandatangani, hidup dan mati akan jadi masalah. Suyi menyeringai dan melemparkan surat kontrak kepada Murong Yu. Cahaya dingin melintas di mata Murong Yu. Bajingan ini bahkan sudah siap untuk ini, sepertinya dia harus bunuh diri. Jelas sekali, Suyi seharusnya terinspirasi oleh Guo Feng. Namun, Murong Yu agak bingung karena bahkan orang kuat di ranah yang mulia abadi tidak bisa membunuhnya. Mengapa Suyi mengira dia bisa membunuhnya? Ya, aku lolos secara kebetulan saat itu. Itu tidak menunjukkan seberapa kuat kekuatannya. Dan jika kau bertarung di sini, kau tidak boleh meninggalkan alun-alun, jika tidak, itu akan menjadi kegagalan. Jika kau tidak meninggalkan alun-alun, itu diberikan kepada Suyi. Kesempatan untuk bunuh diri. Bahkan, bukan tidak mungkin bajingan tua Yan Yu akan mengambil risiko dalam kegelapan. Hati Murong Yu tiba-tiba memancarkan pemahaman yang jelas, dan semuanya menjadi jelas. Namun, jika demikian, maka bantai saja Suyi ini secara langsung, dapatkan asal-usul alam kultivasi 9 mendalamnya, dan jadilah penghukum alam kultivasi 9 mendalam. Maka bakatku akan menjadi lebih kuat. Begitu aku menjadi lebih kuat setelah menjadi lebih kuat, dia membunuh binatang buas tua Yan Yu. Murong Yu mencibir dalam hatinya, dan langsung menandatangani namanya di kontrak. Tidak ada masalah dengan kontrak itu. Bagus sekali. Melihat Murong Yu menandatangani kontrak, Suyi melambaikan tangannya dan kontrak itu terbang keluar dan mendarat di platform tinggi di kejauhan. Kemudian dia tersenyum dan menatap Murong Yu, wah, kamu mungkin tidak tahu bahwa kekuatanku dapat membunuh kaisar abadi biasa. Haha. Suyi tertawa terbahak-bahak, dan pada saat yang sama tubuhnya bergetar hebat, dan aura yang mengerikan meledak dengan keras, langsung ke langit. Napas yang mengerikan itu bahkan lebih mengejutkan. Kekosongan di sekitarnya terus-menerus bergetar, seolah-olah akan hancur kapan saja. Di mataku, kamu hanyalah sampah, sampah. Kamu diperintahkan oleh sisa-sisa ajaran Tianji Guo Feng untuk datang dan membunuhku, kan? Aku akan membunuhmu hari ini, dan aku akan mengirim Yan Yu dan Yan Yu keesokan harinya. Hentikan itu. Suara dingin Murong Yu terdengar langsung di benak Suyi. Suyi sangat marah dan meraung, mati. Saat dia berkata, dia memantulkan dunia dengan pukulan, meledak dengan aura kehancuran yang mengerikan, menghancurkan langit, dan meledakkan kepala Murong Yu dengan keras. Datang, aku ingin menghancurkan kepala Murong Yu. Sosok Murong Yu bergetar, lalu menghilang. Biarkan tembakan Suyi jatuh ke udara, membombardir kekosongan, itu benar-benar menghancurkan kekosongan, menciptakan lubang besar. Tebasan luar angkasa, geram Murong Yu dalam hati, menyerang dengan tangan besar, mengacungkan kedua tangan seperti pedang, langsung memenggal kepala Siang Suyi. Langit dan bumi berubah di telapak tangan 9 dewa mendalam. Suyi berteriak dan menamparnya dengan telapak tangan. Tampaknya seluruh dunia kewalahan. Dewa kegelapan Iblis Prajna, sebuah gambar dewa dan iblis yang besar dan tak tertandingi muncul di kehampaan di atas kepala Murong Yu, dan kemudian dewa dan iblis itu mengulurkan tangan besar, melewati rintangan ratusan juta waktu dan ruang, dan langsung mencengkeram kepala Suyi, ingin memenggal kepalanya. Petik 2.
Lautan telapak tangan 9 dewa mendalam sangat kuat. Kekosongan berteriak dan meninju kedua tinjunya dengan ganas. Tiba-tiba, kehampaan di sekitarnya membentuk lautan yang bergolak. Air laut yang terdiri dari kekuatan memunculkan ratusan juta gelombang, mencekik para dewa dan iblis yang gelap. Gemuruh, pengeboman cepat dan dahsyat dari kedua belah pihak bertabrakan, meletuskan gelombang kejut yang sangat mengerikan. Kekosongan di sekitarnya akhirnya kewalahan, dan langsung terkoyak dan hancur oleh dampak yang mengerikan ini. Dan Murong Yu dan Sui juga dikejutkan oleh kekuatan besar ini kembali. Pencuri yang baik, kekuatannya benar-benar kuat. Namun, kamu mati hari ini. Sui menyeringai dan menyerang lagi, membuka dan menutup, satu persatu gerakan besar mengalir turun, dewa yang tak terhitung jumlahnya melintas, dan Murong Yu meledak. Tenggelam, aku ingin membunuh Murong Yu. Murong Yu menginjak Bing Zijue, dan Dou Zijue diubah menjadi ekstrim olehnya. Dengan Zijue yang bertahan di sampingnya, seluruh orangnya berubah menjadi sinar cahaya dan langsung memotong cahaya ilahi yang tak berujung. Menjentikkan tangannya, dia menyerang pengetahuan, dan bertarung dengan Sui. Kekosongan runtuh, langit runtuh dan bumi retak, matahari dan bulan redup, membanjiri langit, menutupi langit dan matahari, bumi bergetar, dan sungai-sungai mengering. Aura yang mengerikan, apakah kedua kaisar abadi ini bertarung? Pada saat ini, sejumlah besar orang telah berkumpul di sekitar alun-alun, satu persatu menyaksikan pertempuran Murong Yu dengan wajah terkejut. Tak satu pun dari mereka adalah kaisar peri. Yang satu berada di tahap akhir Raja Peri, dan yang lainnya hanya di tahap akhir Raja Peri. Tetapi mereka berdua dapat meledak dari kekuatan kaisar peri, melompati pembunuhan, memotong melon dan sayuran. Alam Raja Abadi dapat meledak dari kekuatan alam Kaisar Abadi. Siapa orang ini? Begitu kuat. Banyak orang di kerumunan itu terkejut. Menggerakkan penglihatannya ingin melihat Murong Yu dan keduanya dalam pertempuran dengan jelas, tetapi pada saat ini Murong Yu dan keduanya telah mengenai api sungguhan, dan dunia hancur. Beberapa orang dengan kekuatan lemah tidak dapat melihat sosok mereka dengan jelas. Bergemuruh, di atas alun-alun, kekuatan teror terus meledak, menghancurkan dunia, mengguncang bumi, dan menakutkan. Pertarungan antara Murong Yu dan Sui sulit dibedakan. Boom! Murong Yu dan Sui bertabrakan dengan keras lagi, dan kekuatan yang mengerikan itu menghancurkan kekosongan di sekitarnya, dan sekali lagi mengguncang mereka. Embusan. Sui menyemburkan seteguk darah, dan dia benar-benar terkejut. Di sisi yang berlawanan, Murong Yu hanya terkejut dan terpental keluar. Di mana dia bisa terluka? Tetapkan vonis di atas satu sama lain. Baiklah, kamu menyakitiku, jadi kamu bisa mati untukku. Dewa dan iblis dari 9 tinju mendalam akan datang. Sui meraung, tangannya terbanting keluar. Tiba-tiba, hantu dewa dan iblis muncul di kehampaan, membawa aura kehancuran yang mengerikan, menghancurkan langit, bertarung melawan Murong Yu, ingin menghancurkan Murong Yu. Serangga kecil, aku sudah tahu kekuatanmu. Jika kamu tidak bersembunyi, kamu bisa mati. Kata Murong Yu acuh tak acuh, dengan jijik. Segera, dia mengguncang tubuhnya dan menghilang di tempat. Dentuman. Sebuah tinju dewa meledak dengan dahsyat dari atas kekosongan di atas kepala Sui, membawa kekuatan langit dan bumi, mengguncang langit, dan menghantam ke bawah. Sui berteriak, dengan keras menopang tinjunya, dan meninju Jiusuan Senfis. Dentuman. Setelah suara keras itu, Sui menjerit, dan seluruh orang itu terlempar ke kedalaman tanah. Pada saat ini, Murong Yu juga terkejut dan terbang. Pencekikan luar angkasa, badai luar angkasa. Murong Yu meraung di dalam hatinya dan mulai meledak dengan kekuatan luar angkasa, mencekik Sui. Kekuatan luar angkasa yang aneh dan tidak terduga dimobilisasi oleh Murong Yu, berubah menjadi pembunuh, dan dengan panik mencekik ke arah Sui. Pada saat yang sama, tangan Murong Yu terguncang, dan pedang absolut yang telah dipromosikan ke pangkat kaisar muncul di tangannya. Jianhe Sueyong. Dengan pedang terbelah, sebuah sungai yang terdiri dari cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan Murong Yu, membawa kekuatan yang mengerikan, dan bergegas menuju Sui. Apa? Sui meraung, tubuhnya bersinar dengan cahaya ilahi, dan sebuah pagoda melesat keluar darinya, membubung ke langit, membunuh pedang itu menuju Jianhe yang dibombardir. Kosmik Yin dan Yang Ding, bunuh aku! Teriak Murong Yu dengan dingin.
Tiba-tiba, Qian Kun Yin dan Yang Ding muncul di atas kepala Su Ying dari udara tipis, dengan cepat membunuhnya. Di bawah cekikan kekuatan ruang, perlindungan tubuh Su Yi terus-menerus bergetar, seolah-olah akan hancur. Dan sungai yang menyerupai aliran deras menghantam pagoda Su Yi. Langit runtuh. Ah! Hancurkan untukku! Teriak Su Yi, sekali lagi kekuatan mengerikan meledak dari tubuhnya, yang benar-benar menghancurkan kekuatan ruang angkasa yang tak terbatas. Kemudian, dia membubung ke langit dan meninju Qian Kun Yin Yang Ding dengan pukulan. Dentang, Su Yi meninju dengan keras pada kuali Yin dan Yang yang seukuran gunung suci, dan terdengar suara emas dan besi yang sangat keras. Namun, Su Yi jelas tidak menyangka bahwa Qian Kun Yin Yang Ding bisa seberat itu. Bahkan jika dia membombardir dengan sekuat tenaga, dia tidak bisa menerbangkan Yin Yang Ding. Sebaliknya, Qian Kun Yin Yang Ding terbunuh lebih cepat. Su Yi meraung lagi dan meninju. Dalam sekejap, dia benar-benar melakukan puluhan ribu pukulan. Tinju membombardir kuali Yin dan Yang di alam semesta, dan ada ledakan dentang emas dan besi yang besar, itu benar-benar kosong dan hancur, dan orang-orang di luar alun-alun yang sebenarnya terus mundur. Ledakan. Akhirnya, Qian Kun Yin Yang Ding dipukul habis oleh Su Yi. Namun, pada saat ini, Su Yi tiba-tiba merasakan napas kematian yang kuat. Su Yi terkejut seketika, dan melancarkan pukulan backhand tanpa berpikir panjang. Engah, cahaya pedang melesat lewat, dan kemudian, lengan bayangan itu terangkat ke langit, disertai cahaya berdarah yang membubung ke langit. Ah, tanganku, teriak Su Yi, seluruh lengannya terpotong oleh pedang Murong Yu. Bunuh, teriak Murong Yu, menghancurkan kehampaan dengan satu kaki, menginjak langit, dan menyerang lagi. Su Yi sangat marah dan meraung lagi dan lagi. Namun, dia tampak tidak berdaya, dia terus-menerus dipukul mundur oleh Murong Yu. Pada saat ini, ada ketakutan di hati Su Yi. Dia ngeri mengetahui bahwa Murong Yu menjadi lebih besar dan lebih kuat. Luka-luka di tubuhnya sembuh dalam sekejap mata. Oleh karena itu, setelah bermain begitu lama, Murong Yu tampaknya tidak pernah terluka. Bahkan kekuatan Murong Yu tampaknya tidak ada habisnya, sama sekali tidak terkuras. Di sisi lain, dia menderita semakin banyak luka, dan dia tidak dapat memperbaikinya sama sekali. Terlebih lagi, setelah bermain begitu lama, kekuatannya telah banyak terkuras. Jika terus bertarung, dia pasti akan mati. Pada saat ini, Su Yi tidak bisa menahan penyesalannya. Menyesal mengapa harus bertarung hidup dan mati dengan Murong Yu. Dia tidak memiliki kebencian apapun dengan Murong Yu, atau bahkan persinggungan apapun. Ketakutan berkembang di dalam hatinya, dan momentum Su Yi anjlok. Awalnya dihancurkan dan dipukuli oleh Murong Yu, dan sekarang bahkan lebih tak tertahankan. Ledakan. Auzu.com Murong Yu menamparkan Su Yi dengan telapak tangan, dan kekuatan yang mengerikan itu meledak, langsung membuat dada Su Yi penyok. Su Yi memuntahkan seteguk darah, dan beberapa organ dalam menyembur keluar dari mulut dan hidungnya. Cahaya pedang melesat lewat, Su Yi menjerit lagi, dan tangannya yang lain juga terpotong. Sejauh ini, Su Yi telah mengerahkan kurang dari 50% kekuatannya. Su Yi, yang mengerahkan kurang dari 50% kekuatannya, bukan lagi lawan Murong Yu. Aku melihat Murong Yu berlari cepat, dan tangannya yang besar terulur, dan langsung mencengkeram kepala Su Yi seperti cakar elang, dan kemudian tangannya yang besar bergetar, kepala Su Yi dipenggal olehnya. Pada saat yang sama, Murong Yu menendang tubuh Su Yi dengan keras, menendang tubuhnya langsung ke awan darah. Ledakan untukku, teriak Murong Yu, menggunakan 5 jarinya, langsung mencubit kepala Su Yi menjadi awan darah. Pada saat kepala Su Yi meledak, energi abu-abu yang hampir tak terlihat bergegas keluar dan terbang ke kejauhan, mencoba melarikan diri. Asal-usul alam kultivasi 9 mendalam, aku melihat kemana kau melarikan diri. Murong Yu meraung, mengulurkan tangan besarnya, dan meraih kelompok kekuatan itu. Kekuatan abu-abu itu adalah kekuatan asli dari alam kultivasi 9 mendalam yang melekat pada Su Yi. Setelah Su Yi terbunuh, dia terbang keluar, ingin terbang kembali ke alam kultivasi Jiuxuan. Tapi bagaimana mungkin Murong Yu membiarkannya lolos? Dengan ledakan, kelompok kekuatan asli ini menghantam penghalang transparan itu.
Murong Yu tahu bahwa kekuatan asli dari alam kultivasi 9 mendalam akan lolos, dan dia telah menyegel kekosongan ini. Serahkan padaku dengan patuh, teriak Murong Yu dingin, tangan besarnya telah menggenggam kekuatan asli dari alam kultivasi 9 mendalam, dan kemudian menyegelnya di dunia Hetu Luoshu. Pada saat ini, kekuatan yang sangat mengerikan turun dari langit, dan tangan mengerikan keluar dari kedalaman istana hukuman surgawi, menutupi langit dan matahari, dan kemudian menamparkan Murong Yu dengan gambar yang kejam. Kecepatan dan kengerian kekuatan itu sungguh mengejutkan. Wajah Murong Yu tiba-tiba berubah. Tiba-tiba, napas kematian muncul dari lubuk hatinya. Xianzun, pada saat ini, entah itu Murong Yu atau yang lainnya, pikiran ini melintas. Dan Murong Yu menemukan bahwa tangan besar ini adalah orang yang menyerangnya hari itu dan ingin membunuhnya. Yan Yu. Pada saat ini, Murong Yu akhirnya memutuskan bahwa itu adalah penatua tertinggi Yan Yu dari Istana Hukuman Surgawi hari itu. Pada saat ini, Murong Yu hanya memiliki satu pikiran di benaknya, memblokir serangan Yan Yu dan melarikan diri dari Istana Hukuman Surgawi. Ledakan. Pada saat ini, Hetu Luoshu dan Qian Kun Yin Yang Ding dikorbankan oleh Murong Yu, melayang di kehampaan di atas kepalanya, meledak ke langit dengan cahaya dan napas yang melonjak. 10 penjuru tak terkalahkan. Murong Yu meraung, memegang Yuan Shouichi, dan menampilkan gerakan bertahan terkuat, yang sebenarnya adalah untuk menahan pukulan Yan Yu. Kuali Yin dan Yang, seperti gunung suci, naik ke langit, dan menghantam tangan besar yang difoto. Tangan besar itu bergetar hebat, dan langsung menerbangkan kuali Yin yang semesta. Tidak mungkin untuk melawan. Ledakan. Setelah kuali Yin yang Qian Kun terguncang dan terbang, tangan besar itu segera memotretnya, dan langsung membombardir buku Hetu Luo menjadi gulungan gambar besar, dan menahan serangan tangan besar itu. Wow, Murong Yu mengarahkan sebagian kekuatannya ke konferensi dunia Hetu Luoshu. Pada saat yang sama, teratai hitam di tubuhnya juga meledak. Bersama dengan Murong Yu, dia menjalankan kekuatan ruang angkasa secara ekstrim, mencoba yang terbaik untuk mentransfer kekuatan. Ledakan. Kekuatan tangan besar itu dikonsumsi sedikit oleh kuali Yin Yang Qian Kun, mengarah ke bagian dunia Hetu Luoshu, dan mentransfer sebagian. Namun, masih ada bagian dari kekuatan yang secara langsung membombardir tubuh Murong Yu. Ledakan. Kekuatan mengerikan itu membombardir tubuh Murong Yu dengan ganas, dan langsung menghancurkan jurus bertahan, Ten Fang Invincible. Tiba-tiba, kekuatan mengerikan itu langsung menyerang tubuh Murong Yu. Tangan Murong Yu hancur berkeping-keping untuk pertama kalinya, meledak menjadi 2 kelompok kabut darah. Kekuatan mengerikan itu mencekik Murong Yu dengan cepat dan tak tertandingi, ingin meledakkan seluruh tubuhnya menjadi debu. Kekuatan hidup. Murong Yu meraung, kekuatan hidup yang melonjak itu menjadi gila, mengalir keluar seperti lautan badai, memperbaiki luka-luka Murong Yu. Setelah lengan Murong Yu meledak menjadi kabut darah, seluruh tubuhnya dengan cepat retak. Namun untungnya, kekuatan hidup itu mengalir deras dengan liar, dengan cepat memperbaiki retakan itu. Sambil menghancurkan dengan gila-gilaan, sambil memperbaiki dengan gila-gilaan, Murong Yu menderita rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hancurkan aku, Murong Yu meraung, dan kekuatan yang tak ada habisnya meledak, benar-benar memaksa kekuatan penyerang itu kembali. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Murong Yu menghantam kehampaan, berubah menjadi kilatan cahaya, melesat ke kehampaan dan melarikan diri ke kejauhan. Setelah Murong Yu memasuki ruang angkasa, Qian Kun Yin Yang Ding dan Hetu Luoshu juga menghancurkan kehampaan satu demi satu, dan mengikuti mereka. Bajingan tua Yan Yu, suatu hari, aku akan membunuhmu sendiri. Meskipun Murong Yu pergi, suaranya bergema di langit di atas istana hukuman surgawi untuk waktu yang lama. Boom! Saat Murong Yu memasuki kehampaan dan menghilang, tangan penyelidik lainnya keluar dari kedalaman istana hukuman surgawi, melintasi ratusan juta waktu dan ruang, melintasi semua rintangan, dan akhirnya berubah menjadi cakar berdarah, menusuk langsung seperti Murong Yu dan melompat masuk. Dalam kehampaan yang sepenuhnya dipulihkan, saya ingin meraih Murong Yu dari kedalaman kehampaan. Gemuruh, aura tangan besar itu sangat menakutkan dan mendominasi, yang dengan sempurna menafsirkan kekuatan pembangkit tenaga listrik alam. Setelah tangan besar itu masuk ke dalam kehampaan itu pecah setiap inci.
Kehampaan itu hancur, dan sebuah lubang hitam besar muncul di atas langit. Ini karena kehampaan itu terlalu banyak hancur dan tidak diperbaiki. Faktanya, lubang hitam sebenarnya adalah lingkungan di dalam kehampaan. Lapisan ruang antara ruang kehidupan dan turbulensi ruang. Murong Yu terlempar melalui lapisan kehampaan ini, langsung menghindar miliaran mil jauhnya. Ruang itu terus-menerus hancur, dan napas yang mengerikan keluar, dan turbulensi ruang itu bahkan samar-samar terlihat. Namun, tidak peduli seberapa mengerikan kekuatan tangan besar ini, dia tidak dapat mengejar Murong Yu. Mengejar seseorang di kehampaan, kekuatan yang dibutuhkan sangat mengerikan. Setidaknya, Yan Yu mampu sekarang. Di suatu tempat miliaran mil jauhnya dari istana hukuman surgawi, kehampaan tiba-tiba membuka celah, dan kemudian sesosok muncul dari kehampaan. Kemudian sosok itu menghilang lagi. Retakan di atas langit secara otomatis diperbaiki, dan sepertinya tidak ada yang terjadi. Faktanya, yang baru saja muncul adalah Murong Yu. Hanya saja dia baru saja keluar dari kehampaan dan memasuki dunia Hetul Wushu sejak awal. Tidak, itu seharusnya hukuman. Perintah hukuman saat ini sekali lagi dihancurkan oleh kekuatan teror. Tetapi itu lebih baik daripada yang terakhir kali. Kali ini dihancurkan sekitar 70%. Waktu telah dipercepat 100.000 kali lipat. Setelah Murong Yu memasuki perintah hukuman surgawi, dia segera mulai mempercepat waktu. Saat sejumlah besar pembuluh darah peri terbakar, waktu mulai dipercepat. Yan Yu, Istana Hukuman Surgawi. Mata Murong Yu berkedip-kedip dengan cahaya dingin, dan niat membunuh terpancar. Kali ini luka Murong Yu sangat serius, mirip dengan yang terakhir kali. Di bawah tekanan kekuatan hidup, lukanya seharusnya segera sembuh. Namun, amarah Murong Yu membara dengan aura pembunuh. Namun, saat ini, Murong Yu hanya bisa menahan semua amarah di hatinya dan mulai menyembuhkan lukanya. Selama dia tidak mati, tidak peduli berapa banyak luka yang dideritanya, itu bukan apa-apa bagi Murong Yu. Dengan waktu yang bertambah cepat 100.000 kali, dunia abadi baru berlalu 3 hari, tetapi Murong Yu telah melewati hampir 1000 tahun. Dalam 1000 tahun, luka Murong Yu telah sembuh. Panggilan. Murong Yu menghembuskan napas yang menyesakkan, matanya perlahan terbuka, dua cahaya terang keluar dari matanya, menghancurkan kekosongan 100.000 mil di depannya, dan menghancurkan puncak ratusan ribu mil jauhnya. Ji Fan. Namun, segera, mata Murong Yu meredup, tidak ada ketajaman yang terungkap, tetapi dia kembali ke dasar. Yan Yu, Istana Hukuman Surga, kamu telah mengecewakanku. Murong Yu duduk di tanah, dan niat membunuh di hatinya terciprat lagi. Kali ini dia dalam duel yang adil dengan Su Yi, dan orang luar tidak dapat campur tangan. Namun, Yan Yu, tetua tertinggi Istana Hukuman Surgawi, benar-benar menembak langsung, ingin menghancurkan Murong Yu. Orang ini menginjak-injak aturan Istana Hukuman Surgawi. Mengandalkan kekuatannya yang tak tertandingi, dia menembak Murong Yu 2 kali, benar-benar tidak tahu malu. Demi orang yang tidak tahu malu ini, Murong Yu pasti sudah lama membunuh namanya. Selama Murong Yu punya cukup kekuatan, dia pasti akan membunuh anjing ini. Namun, meskipun Murong Yu mampu membunuh yang terkuat di ranah Kaisar Abadi, itu jauh dari yang terkuat di ranah abadi. Bahkan Murong Yu merasa bahwa Yan Yu sepertinya belum mencoba yang terbaik. Justru karena inilah Murong Yu menolaknya dengan relatif mudah. Kalau tidak, Murong Yu akan memiliki semua kartunya. Dengan cara itu, banyak kartu Hall Murong Yu akan sepenuhnya terungkap, yang merupakan sesuatu yang tidak ingin dilihat Murong Yu. Selain Yan Yu yang tidak tahu malu, Murong Yu juga sangat marah pada orang-orang di Istana Hukuman Surgawi. Yan Yu menginjak-injak aturan Istana Hukuman Surgawi, dan langsung menyerangnya dan melanggar aturan Istana Hukuman Surgawi. Pada prinsipnya, orang kuat lainnya di Istana Hukuman Surgawi harus mencegah Yan Yu mengambil tindakan. Namun, Murong Yu tidak menemukan siapapun yang tertembak. Itu hanya membiarkan Yan Yu melakukan apapun yang dia inginkan, dan mengambil tindakan terhadap dirinya sendiri. Auzu.com. Bajingan tua ini semuanya gelisah dan baik hati. Saya khawatir semua orang membuat ide mereka sendiri. Setelah memikirkannya, Murong Yu mencibir lagi dan lagi. Dia sudah tahu ide orang-orang tua di Istana Hukuman Surgawi.
Perkembangan pengadilan surgawi baru-baru ini benar-benar mengerikan. Dalam waktu singkat, kekuatan pengadilan surgawi telah mendekati kekuatan super. Selain itu, karena banyaknya pil raja yang rusak dan pil ramuan, banyak orang menduga bahwa pengadilan surgawi memiliki latar belakang kekuatan super. Dengan latar belakang yang mengerikan seperti itu, ditambah dengan metode Murongyu, pengadilan surgawi pasti akan menjadi negara adikuasa dalam waktu yang singkat. Di dunia peri, hanya ada beberapa Big Mac, dan hanya negara adikuasa itu. Untuk waktu yang lama, hanya sedikit kekuatan yang telah dipromosikan menjadi negara adikuasa. Kecuali fakta bahwa ia tidak memiliki latar belakang itu adalah penindasan dari kekuatan lain. Tidak seorang pun ingin melihat suatu kekuatan tumbuh dengan cepat, dan akhirnya menjadi kekuatan yang setingkat dengan dirinya sendiri, atau bahkan melampaui dirinya sendiri. Ini adalah hubungan kepentingan. Bayangkan jika pengadilan surgawi berkembang menjadi negara adikuasa, berapa banyak keuntungan yang akan hilang dari negara adikuasa asli. Setiap negara adikuasa memiliki banyak kekuatan afiliasi di bawahnya, mengendalikan negara-negara besar yang tak terhitung jumlahnya, dan memiliki berbagai industri. Dan jika pengadilan surgawi bangkit, bagaimana ia bisa dibatasi di Fengzhou? Itu pasti akan mengembangkan kekuatannya sendiri dan mengendalikan negara-negara besar lainnya. Dengan cara ini, akan ada konflik kepentingan dengan kekuatan lain. Mengenai istana hukuman surgawi, pengadilan surgawi semakin kuat, dan akhirnya akan melampaui kendalinya. Karena meskipun pengadilan surgawi adalah kekuatan yang independen, ia juga merupakan bagian dari istana hukuman surgawi. Jika pengadilan surgawi terus berkembang, maka meskipun tidak dapat melampaui istana hukuman surgawi. Namun, status Murongyu di istana hukuman surgawi akan menjadi semakin tinggi. Ketika orang-orang itu terputus, ada kemungkinan baginya untuk menjadi penguasa istana hukuman surgawi. Mereka yang berkuasa di istana hukuman surgawi tentu saja tidak ingin membagi kekuasaan mereka, dan ini tidak boleh terjadi. Pada saat ini, Yan Yu melompat keluar. Terlepas dari apakah ini adalah kesalahan istana hukuman surgawi atau niat Yan Yu sendiri, bagaimanapun, istana hukuman surgawi sekarang menyetujui tindakan Yan Yu. Dengan kata lain, istana hukuman surgawi sekarang telah mulai secara terbuka menekan Murongyu. Selama mereka menemukan kesempatan, Murongyu percaya bahwa Yan Yu atau lebih akan mengambil tindakan terhadapnya. Selama mereka bunuh diri, mereka akan mendapatkan harta mereka sendiri dan menguasai pengadilan surgawi. Selama Murongyu memikirkannya, dia bisa menebak apa yang dipikirkan orang-orang ini. Jika ada kesempatan, orang-orang ini pasti akan melancarkan serangan paling ganas pada diri mereka sendiri, langsung memenggal kepala mereka sendiri. Sedangkan untuk pengadilan surgawi, orang-orang kuat ini seharusnya tidak melakukannya secara langsung. Pikir Murongyu dengan ekspresi muram di dalam hatinya. Setelah Murongyu terbunuh, dia bisa mengendalikan pengadilan surgawi. Karena itu, tidak ada yang ingin menghancurkan pengadilan surgawi. Tentu saja, jika mereka benar-benar tidak bisa membunuh Murongyu, orang-orang ini akan mulai membasmi pengadilan surgawi. Situasinya suram. Istana hukuman surgawi telah mengambil tindakan, istana abadi, sekte iblis, dan bahkan sekte suci juga harus mengambil tindakan. Diperkirakan bahwa kekuatan besar lainnya tidak akan tinggal diam. Murongyu mengerutkan kening, merasa sangat tertekan. Kekuatan, aku ingin meningkatkan kekuatanku, bukan hanya kekuatanku sendiri, tetapi juga pengadilan surgawi, sekte suci, dan istana iblis surgawi. Para bajingan ini ingin menekanku. Setelah membawaku untuk meningkatkan kekuatanku, aku akan membunuh kalian semua satu per satu. Istana hukuman surgawi apa, istana abadi gerbang suci apa, jangan tinggalkan satu pun. Murongyu adalah pembunuh. Awalnya, Murongyu tidak ingin mendominasi dunia peri dan menyatukan dunia peri. Dia hanya ingin mengolah dan meningkatkan kekuatannya. Namun, sekarang tampaknya orang lain memaksanya untuk mendominasi dunia peri dan menyatukan dunia. Karena itu, pikiran Murongyu menjadi teguh. Tugas yang paling mendesak adalah menukarnya dengan pil kaisar pemecah. Saat itu, akan ada sejumlah besar pembangkit tenaga listrik alam kaisar abadi, baik itu sekte suci, istana surgawi, atau istana iblis surgawi. Pasukan kaisar abadi cukup untuk menyapu kekuatan apapun di dunia abadi.
Bunuh saja. Jika semutnya terlalu banyak, Anda bisa membunuh gajah itu. Karena Anda memaksa saya, maka Anda siap dibakar oleh amarah surga. Namun, pil kaisar pemecah tidak dapat ditukar dalam waktu singkat, jadi pertama-tama jadilah pelaksana alam pemahaman 9 mendalam. Kemudian bakat akan ditingkatkan, dan mungkin Anda dapat menerobos alam. Sambil berbicara, Murong Yu dengan tangannya yang besar berputar, kekuatan asli alam kultivasi 9 mendalam muncul di telapak tangannya, terus-menerus berputar. Murong Yu ingin menerobos dan hanya bisa mengandalkan pemahamannya sendiri, bahkan jika dia minum pil pojun, pil podi tidak berguna. Bahkan jika Anda menggunakan poin bintang untuk menebus dan meningkatkan kultivasi Anda tetap membutuhkan pemahamannya. Setelah menjadi alam kultivasi 9 mendalam, bakat Murong Yu akan meningkat. Semakin banyak alam kultivasi yang dikuasainya, semakin mengerikan bakat Murong Yu. Jika demikian, maka bunuh saja semua hukuman dari istana hukuman surgawi, dan jadilah hukuman dari semua alam kultivasi di alam abadi Yan Huang. Pikiran ini tiba-tiba terlintas di hati Murong Yu. Bagaimanapun, jika dia ingin menyatukan dunia abadi di masa depan, istana hukuman surgawi pasti akan dihancurkan. Karena, istana hukuman surgawi saat ini belum diakui oleh surga, sama seperti istana abadi dan sekte iblis, itu hanyalah kekuatan biasa. Dan Murong Yu benar-benar penguasa perintah hukuman Tian, dan dia dapat menghukumnya. Setelah menjadi pelaksana alam kultivasi 9 mendalam, aku mencari kesempatan untuk membunuh pelaksana lainnya. Sekarang, sumber alam kultivasi 9 mendalam, sempurnakan untukku. Murong Yu meraung dan mulai menyempurnakan alam kultivasi 9 mendalam. Asal-usul dunia kultivasi. Esensi alam kultivasi 9 mendalam terus-menerus bergejolak di telapak tangan Murong Yu, berjuang, dan terus-menerus melawan. Murong Yu mencibir, dan muncul di ruang asal alam pemahaman Huaxia dengan sekejap sosok. Asal dari alam kultivasi 9 mendalam, jangan menyerah saat ini, kapan kau akan menunggu? Murong Yu melepaskan asal dari alam kultivasi 9 mendalam dan berteriak keras. Begitu Murong Yu melepaskan asal dari alam kultivasi 9 mendalam, kelompok kekuatan asal ini berubah menjadi sinar cahaya dan melesat ke kejauhan. Namun semua ini sia-sia. Belum lagi dia hanya sebagian dari asal dari seluruh alam pemahaman 9 mendalam, bahkan jika itu semua datang, dia tidak dapat melarikan diri dari sini. Asal dari alam kultivasi Huaxia jauh lebih kuat darinya. Selain itu, di sini bukan hanya asal dari alam pemahaman Huaxia, tetapi juga asal dari alam pemahaman Feng Huo. Bahkan tanpa dua asal dunia ini, dia tidak dapat melarikan diri dari tangan Murong Yu. Dua asal dunia, melihat kekuatan dari dua asal lainnya, asal dari alam kultivasi 9 mendalam terkejut. Namun saat ini, Murong Yu mengambil tangan besar dan menangkapnya lagi. Menyerahlah, atau lenyaplah sepenuhnya. Jangan ragukan apakah aku memiliki kemampuan ini. Murong Yu menatap dingin ke arah asal-usul alam kultivasi 9 mendalam. Hati Murong Yu dipenuhi dengan niat membunuh. Jika asal-usul alam kultivasi 9 mendalam tidak mau menyerah, Murong Yu hanya bisa melenyapkannya. Bukan hanya bagian ini, tetapi juga semua kekuatan asal-usul di alam kultivasi 9 mendalam harus dilenyapkan. Kau telah menguasai asal-usul dari dua alam kultivasi, biarkan aku pergi. Asal-usul dari 9 alam kultivasi yang mendalam tidak mau menyerah, dan berkata dengan suara yang dalam. Menyerahlah padaku baik untukku dan baik untukmu. Beri kau waktu 10 napas. Jika kau masih tidak menyerah, maka kau tidak perlu terus ada di dunia ini. Aku segera membunuhmu di alam pemahaman 9 mendalam, dan melenyapkanmu sepenuhnya. Kata Murong Yu dengan niat membunuh, dan hitungan mundur telah dimulai. Tunggu sebentar, teriak Origin of the Nine Profound Cultivation Realm kepada Murong Yu, tetapi ia sedang memikirkannya. Karena Murong Yu telah menyerahkan dua origin dari dunia kultivasi, ia secara alami mampu menghancurkan satu origin dari dunia kultivasi. Origin of the Nine Profound Cultivation Realm tidak meragukan kata-kata Murong Yu. Meskipun origin dari Feng Huo Comprehension Realm adalah yang paling berdarah, origin dari Huaxia Comprehension Realm hampir menjadi yang terkuat. Selain itu, tampaknya origin dari Feng Huo Comprehension Realm secara bertahap menjadi lebih kuat, dan itu bukan lagi origin terakhir.
Apakah ini hubungan yang diserahkan kepada orang ini? Ya, memang seharusnya seperti ini. Kalau tidak, jika tidak demikian, asal-usul alam pemahaman Feng Huo akan tetap menjadi yang paling sampah. Namun, sekarang jelas dipromosikan. Jika Anda mengikuti orang ini, Anda mungkin menjadi lebih kuat. Meskipun sekarang lebih baik daripada angin asal-usul alam kultivasi api jauh lebih kuat, tetapi di antara banyak asal-usul, itu hanya sedang. Saya selalu ingin dipromosikan, tetapi tidak mudah untuk membicarakannya. Kali ini mungkin kesempatan. Orang ini dapat memurnikan dua kekuatan asli, dan bahkan lebih banyak kekuatan asli. Itu benar-benar keajaiban. Mungkin, orang ini akan memilikinya di masa depan. Sebuah pencapaian besar, maka bahkan dirinya sendiri dapat dipromosikan, yang terbaik dari kedua dunia. Memikirkan hal ini, asal-usul alam kultivasi 9 mendalam dengan cepat mengungkapkan arti menyerah. Segera, senyum muncul di wajah Murongyu. Melihat penampilan Murongyu, Huaxia, Feng Huo dan bahkan asal-usul alam kultivasi 9 mendalam tidak dapat menahan diri untuk tidak membenci Murongyu. Orang ini mengubah wajahnya terlalu cepat. Jika demikian, maka pergilah ke alam kultivasi 9 mendalam, kata Murongyu dengan suara yang dalam. Segera, di bawah kepemimpinan sumber alam kultivasi 9 mendalam, Murongyu langsung menuju alam kultivasi 9 mendalam. Hanya di ruang asli dunia ini ia dapat disempurnakan secara menyeluruh, dan diakui secara menyeluruh, dapat mengendalikan sisi dunia itu. Namun, saat ini seluruh dunia alam kultivasi 9 mendalam berada dalam keadaan kacau. Karena kejatuhan Suyi, alam kultivasi 9 mendalam terguncang. Sama seperti ketika Moyan, pengejar alam kultivasi angin dan api, terbunuh, ketika Suyi jatuh, seluruh alam kultivasi 9 mendalam menghujani darah, menyebabkan seluruh dunia panik. Secara alami, beberapa orang mengambil kesempatan untuk keluar dan menjadi bingung. Murongyu menemukan situasi ini ketika ia tiba di alam kultivasi 9 mendalam. Segera, alisnya berkerut, dan niat membunuh muncul di dalam hatinya. Dunia ini sudah menjadi miliknya, dan siapapun yang membuat masalah di sini akan mati. Lagi pula, tidak ada yang ingin ada yang membuat masalah menggantikannya. Namun, Murongyu tidak peduli dengan orang-orang ini untuk saat ini. Sebelum sepenuhnya diakui oleh sumber alam kultivasi 9 mendalam, meskipun ia mampu membunuh orang-orang ini, itu sedikit merepotkan. Sekarang hal utamanya adalah untuk memperbaiki asal-usul alam kultivasi 9 mendalam. Begitu ia sepenuhnya mengendalikan alam kultivasi 9 mendalam, ia menjadi penguasa sejati alam kultivasi 9 mendalam. Mungkin karena Huaxia dan alam pemahaman Feng Huo telah menyerah pada hubungan Murongyu, atau mungkin dia melihat masa depan Murongyu yang menjanjikan. Singkatnya, alam pemahaman 9 mendalam sangat kooperatif dan tidak terlibat dengan hantu. Faktanya, meskipun kekuatan asal memiliki kebijaksanaan dan kebijaksanaan, itu tidak terlalu tinggi. Tidak serumit manusia. Selama mereka diterima, mereka akan selalu setia dan tidak akan mengkhianati atau berubah pikiran di tengah jalan. Oleh karena itu, ketika Murongyu memasuki ruang asal alam kultivasi 9 mendalam, asal alam kultivasi 9 mendalam mulai bekerja sama dengan sangat baik. Auzu.com Murongyu akrab dengan sumber pemurnian. Selain itu, saat kekuatannya terus meningkat, kecepatan pemurniannya semakin cepat. Waktu berlalu, dan setahun berlalu dalam sekejap. Pada hari ini, Murongyu tiba-tiba melihat ke langit dan berteriak. Pada saat ini, dia akhirnya sepenuhnya memurnikan kekuatan asli alam kultivasi 9 mendalam, dan menjadi penghukum alam kultivasi 9 mendalam. Pada saat dia menjadi penghukum alam kultivasi 9 mendalam, pikiran ilahi Murongyu meliputi seluruh alam kultivasi 9 mendalam, dan semuanya terkendali. Jika Murongyu bersedia, dia hanya perlu satu pikiran saat ini, dan seluruh alam kultivasi 9 mendalam akan mati. Namun, Murongyu tentu tidak akan melakukan itu. Jika dia ingin membunuh seseorang, dia akan menghancurkan dunia secara langsung, dan apalagi yang harus dia lakukan untuk menjadi penegak hukum. Bergerak. Ketika Murongyu meraung, Murongyu mengeluarkan suara seperti kacang goreng. Bukannya tubuh fisik Murongyu telah ditingkatkan, tetapi pada saat ini, Murongyu merasa bahwa bakatnya sedang hanyut. Di kejauhan, aliran air yang tak terlihat mengalir deras ke dalam tubuhnya,
dan itu mulai mencuci tubuhnya, tulang, meridian, dan bahkan semuanya. Pada saat yang sama, aliran air ini bertemu dengan asal-usul alam pemahaman Huaxia dan Feng Huo, dan kemudian terjerat satu sama lain, bercampur dengan air dan susu, dan terus mencuci tubuh Murong Yu. Bahkan Murong Yu dapat melihat bakatnya meningkat dengan mantap. Setelah peningkatan bakat, kecerdasan Murong Yu, dan semua hal lainnya meningkat dengan cepat. Peningkatan bakat, dan pemahaman adalah hal yang paling menakutkan. Setelah dipromosikan, banyak hal yang sebelumnya tidak jelas sekarang tiba-tiba menjadi jelas. Beberapa hal yang tidak saya pahami dalam kultivasi sebelumnya sekarang semuanya dipahami dengan jelas. Pada saat ini, kekuatan Murong Yu Minggu tiba-tiba meroket. Meskipun ranahnya belum ditingkatkan, efektivitas tempurnya telah banyak ditingkatkan. Bahkan, dia punya firasat. Jika dia bertarung lagi dengan Sui saat ini, dia dapat dengan mudah membunuh Sui. Seiring dengan peningkatan bakatnya, Murong Yu melihat bahwa catatan tubuh surgawi yang kacau juga meningkat. Sayang sekali, waktu yang dimiliki bakat semacam ini terlalu sedikit untuk ditingkatkan. Tentu saja, ini tidak sepenuhnya hilang. Bakat dan bakat Murong Yu masih meningkat, tetapi tidak sejelas sebelumnya. Namun, peningkatan sekecil apapun tetap merupakan peningkatan. Lagi pula, di dunia ini, terlalu sedikit hal yang dapat meningkatkan bakat. Selama Murong Yu diberi cukup waktu, bakatnya akan meningkat ke situasi yang menakutkan. Menjadi eksekutor adalah cara terbaik untuk meningkatkan bakat. Kilatan dingin melintas di mata Murong Yu. Semakin banyak dunia kultivasi yang Anda kendalikan, semakin menakutkan bakat Anda. Murong Yu telah memutuskan bahwa setelah masalah ini, ia akan mulai memburu para praktisi lainnya di dunia kultivasi, tidak hanya di alam abadi Yan Huang, tetapi juga di alam abadi lainnya. Perlu dicatat bahwa ada total 3.000 alam bawah di bawah langit dan bumi, dan 108.000 hukuman. Jika Murong Yu bisa menjadi 108.000 eksekutor di ranah kultivasi, seberapa mengerikan bakatnya? Pada saat itu, basis kultivasi Murong Yu akan melambung ke langit, tidak pernah mandek. Namun, seberapa sulitkah menjadi seorang penghukum di dunia kultivasi lainnya? Belum lagi alam abadi lainnya, merupakan masalah baginya untuk pergi ke alam abadi lainnya. Bahkan jika dia juga seorang hukuman dari dunia Yan Huang, Murong Yu mungkin tidak dapat membunuh mereka semua. Bagaimanapun, kekuatan beberapa eksekutor sangat kuat. Namun, ini semua adalah pemakaman, dan Murong Yu hanya memiliki ide ini. Bajingan-bajingan ini, semuanya mati untukku. Setelah Murong Yu menguasai sepenuhnya alam kultivasi 9 mendalam, dia masih melihat bahwa alam kultivasi 9 mendalam sangat kacau, dan beberapa orang yang membuat masalah mendapat keuntungan besar dari kekacauan itu. Orang-orang ini semua memanfaatkan Murong Yu. Murong Yu tidak tahan, dan yang terpenting, orang-orang ini adalah orang jahat. Perlahan-lahan mengulurkan tangannya yang besar, lalu menggoyangkannya dengan keras. Boom, boom, hampir. Pada saat yang sama, orang-orang jahat di seluruh alam kultivasi 9 mendalam yang dikunci oleh Murong Yu meledak menjadi awan darah. Orang-orang jahat ini bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Sejumlah besar orang jahat terbunuh, dan segera Murong Yu merasa bahwa titik bintangnya telah meningkat 1 poin. Sejumlah besar orang terbunuh secara misterius, dan orang-orang di alam kultivasi 9 mendalam bahkan lebih panik. Namun, Murong Yu segera menggunakan metode yang digunakan untuk memecat alam pemahaman Huaxia dan alam pemahaman Feng Huo. Setelah kematiannya, ingatan orang-orang jahat ini tertinggal. Baginya, setengah dari alam pemahaman dapat dihapus dengan satu napas. Saat membunuh orang-orang ini, meninggalkan ingatan mereka mudah. Orang-orang jahat terbunuh dalam jumlah besar, dan dunia tahu bahwa orang-orang jahat semuanya terbunuh. Mereka bahkan tahu bahwa ada keberadaan yang kuat di atas mereka yang mendominasi dunia ini. Kekacauan di alam kultivasi 9 mendalam mereda, dan Murong Yu juga menerima sejumlah besar poin bintang untuk ini. 1010 miliar poin bintang. Masih ada celah besar antara 50 miliar poin bintang. Kata Murong Yu tak berdaya. Total poin bintangnya sekarang hanya 10,1 miliar poin bintang, dan 50 miliar poin bintang diperlukan untuk menukar pil Kaisar Po. Poin bintang ini terlalu sulit untuk diperoleh. Pada awalnya, begitu banyak orang terbunuh, dan di antara mereka,
ada beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar abadi, dan mereka mendapat lebih dari 10 miliar poin. Dan alam kultivasi 9 mendalam hanya memberi Murongyu beberapa juta poin bintang. Selama periode waktu ini, dapatkan poin bintang sebanyak mungkin. Pada saat yang sama, kamu juga harus menanyakan tentang hukumannya. Murongyu merenung dalam hatinya, dan kemudian dia mengguncang sosoknya dan meninggalkan alam kultivasi 9 mendalam. Ketika dia muncul lagi, Murongyu kembali ke istana hukuman surgawi. Benar saja, Murongyu kembali ke istana hukuman surgawi lagi, tetapi dia tidak muncul di istana. Murongyu tahu bahwa jika dia muncul di sini, orang-orang di istana hukuman surgawi akan segera tahu. Pada saat itu, mungkin akan ada tangan besar yang diambil, dan Murongyu mungkin tidak terluka, tetapi istana ini akan hancur. Pelayan Ma sedang berlatih di ruangan itu. Tiba-tiba, dia merasakan isapan yang familiar bekerja padanya. Seketika, pelayan Ma tidak memiliki perlawanan dan menghilang di tempat sambil berteriak. Pada saat pelayan Ma menghilang, pelayan Ma, yang dibentuk oleh kekuatan yang terkondensasi, terus duduk di tempat. Jika tidak ada yang memberi perhatian khusus, Anda tidak akan menemukan perbedaan antara inkarnasi kekuatan ini dan dewa. Kepala Istana, apakah Anda baik-baik saja? Setelah muncul di dunia buku Hetuluo, kepala pelayan Ma segera memberi hormat kepada Murongyu, dan dia merasa lega ketika dia menyadari bahwa tidak ada yang salah dengan Murongyu, naga dan harimau. Aku baik-baik saja, Yan Yu belum bisa membunuhku. Kata Murongyu ringan, matanya bersinar dingin. Tidak apa-apa, pelayan Ma mengangguk, lalu berkata, Kepala Istana, apakah Anda ingin didenda di istana baru-baru ini? Saya merasa beberapa orang tua siap melakukannya pada Anda. Bahkan jika mereka tidak menyerang Anda secara langsung, saya khawatir mereka juga akan menjatuhkan Anda dan memberikan sanksi secara langsung. Murongyu mencibir dan berkata, orang-orang tua ini sudah menatapku dengan kesal. Ingin memberi sanksi padaku, aku akan membunuh mereka semua saat itu. Beberapa orang tua sangat kuat, mencapai ranah Xianzun. Tetapi Murongyu tahu bahwa orang-orang ini akan segera tidak dapat menahan diri. Selama seseorang mendapatkan pil kaisar yang rusak, akan ada sejumlah besar pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar abadi di Sekte Suci, Istana Surgawi, dan Istana Iblis Surgawi. Jika saatnya tiba, orang-orang tua ini masih berani bergerak. Pelayan Ma, apakah Anda tahu situasi dan lokasi hukuman lainnya di Istana Hukuman Surgawi? Pelayan Ma terkejut, menatap Murongyu dengan bingung, dan berkata, Kepala Istana, Anda siapa? Mungkin Anda sudah menebak bahwa saya sekarang adalah pelaksana dari 3 alam kultivasi. Setiap kali saya mengendalikan dunia, semakin baik bagi saya. Karena Istana Hukuman Surgawi memperlakukan saya seperti ini, mereka tidak perlu ada. Para pelaksana ini semua akan mati, kata Murongyu dengan penuh pembunuhan. Jika Istana Hukuman Surgawi tidak menghancurkan wajahnya, dia mungkin tidak akan melakukan apapun kepada para pelaksana ini, tetapi sekarang, semua orang di Istana Hukuman Surgawi akan mati. Kepala Istana, apakah Anda ingin mengendalikan semua alam kultivasi ini? Bahkan menghancurkan Istana Hukuman Surgawi. Wajah pelayan Ma sedikit berwibawa, dan melanjutkan, apakah kamu tahu bahwa ada juga orang-orang di alam atas Istana Hukuman Surgawi? Dan kekuatannya tidak lemah. Kamu telah menghancurkan Taoisme Istana Hukuman Surgawi di alam abadi, dan orang-orang di alam atas tidak akan membiarkanmu pergi setelah itu melambung. Istana Hukuman Surgawi tidak hanya ada di dunia kultivasi, tetapi juga di dunia atas. Selain itu, Istana Hukuman Surgawi di alam atas adalah yang paling kuat, bahkan jika semua master di Istana Hukuman Surgawi 3000 alam abadi bersama-sama bukanlah lawan Istana Hukuman Surgawi. Namun, ini tidak akan membuat Murongyu mundur. Bagaimana dengan Istana Hukuman Surgawi di surga? Jika dia tidak menghancurkan Istana Hukuman Surgawi, maka dia akan dihancurkan oleh Istana Hukuman Surgawi. Selain itu, dari sudut pandang orang-orang Istana Hukuman Surgawi di alam abadi, mereka yang ada di alam surgawi mungkin bukan burung yang baik. Selain itu, dia mendapat perintah hukuman, dia ortodoks. Istana Hukuman Surgawi awalnya miliknya, tetapi sekarang orang-orang ini berbalik untuk berurusan dengannya, yaitu, seorang pengkhianat, pengkhianatan telanjang. Kita tidak hanya harus mengendalikan 36 alam pemahaman,
pengadilan surgawi juga akan menyatukan alam keabadian, yang merupakan alam 3000 abadi, 180 juta, kata Murong Yu dengan bangga. Ini, pelayan Ma takut dengan kesombongan Murong Yu. Dia menatap Murong Yu dengan serius, seolah-olah dia ingin mengenal Murong Yu lagi. Murong Yu tidak berbicara, tetapi menatap pelayan Ma dengan tenang. Setelah waktu yang lama, kepala pelayan Ma mengembuskan napas dan wajahnya menjadi tegas. Segera, dia menatap Murong Yu dengan ekspresi serius, karena penguasa istana memiliki ambisi seperti itu. Sebagai pengurus rumah tangga penguasa istana, saya secara alami mengikuti jejak Anda. Bagus sekali. Murong Yu tertawa. Meskipun pelayan Ma tidak menjelaskan secara langsung, dia sudah menyatakan posisinya akan mendukung Murong Yu. Auzu.com sebenarnya, Murong Yu tidak rela kehilangan pelayan Ma, karena sistem intelijen pelayan Ma sangat kuat. Jika pelayan Ma tidak mendukungnya, dia ingin menemukan mereka yang dihukum satu persatu, saya khawatir itu akan memakan waktu lama. Saat itu, saya khawatir bunga lili hari akan dingin. Kepala istana, saya tidak dapat membantu Anda dalam aspek lain, tetapi organisasi intelijen saya baik-baik saja. Anda dapat melakukan apapun yang Anda katakan. Mengenai orang yang dihukum di Istana Hukuman Surgawi, saya tahu ada seseorang di Mozu. Sambil berbicara, pelayan Ma langsung menyampaikan informasi tentang algojo bernama Jiao Li di Mozu kepada Murong Yu. Jiao Li, algojo dunia kultivasi Daluo, tidak kuat, hanya di alam Raja Peri. Untuk Murong Yu saat ini, dia dapat menembak mati dengan memutar tangannya. Namun, ada orang kuat di alam Kaisar Abadi di sekitar orang ini, yang merupakan penghukum terakhir di alam kultivasi Daluo. Saat ini di Mozu, tampaknya ada keajaiban yang akan lahir di sana. Pelayan Ma, apa yang terjadi dengan keajaiban di Mozu? Murong Yu mengerutkan kening dan bertanya. Tidak begitu jelas, semuanya hanya rumor. Konon katanya akan ada keajaiban dalam waktu dekat, dan akan ada banyak artefak di dalamnya. Entah benar atau tidak. Keajaiban, yaitu relik dewa. Berbeda dengan reruntuhan sebelumnya. Sebagian besar relik sebelumnya adalah relik yang tersisa dari zaman kuno. Meski kuat, tetap saja berada di atas level Xian. Meski ada banyak harta di dalamnya, tidak melampaui kategori makhluk abadi. Dan dewa. Bahkan di level terendah, adalah dewa. Mereka jauh melampaui kategori makhluk abadi. Dan senjata ajaib yang digunakan oleh para dewa, Pil, Del, jauh melampaui senjata abadi, ramuan. Karena itu adalah artefak, Pil. Jika seseorang mendapatkan artefak, maka kekuatannya dapat meroket berkali-kali lipat, dunia tidak terkalahkan, dan mendominasi dunia peri bukanlah masalah. Bahkan di antara keajaiban, kemungkinan besar orang dapat langsung menembus Pil dewa. Namun, pada dasarnya tidak ada keajaiban di dunia peri. Oleh karena itu, di dunia abadi, sebagian besar orang kuat hanya pernah mendengar tentang artefak itu, dan tidak tahu seperti apa bentuk artefak itu. Sepertinya aku harus pergi ke Mozu. Terlepas dari apakah ada keajaiban atau tidak, setidaknya satu pelaksana di Mozu layak untuk kukunjungi. Murong Yu merenung dalam hatinya dan membuat keputusan. Selain itu, apakah ada berita lain tentang pelaksana itu? Untuk saat ini belum. Aku belum memperhatikan para eksekutor ini sebelumnya, jadi belum ada informasi tentang mereka. Namun, informasi ini akan segera tersedia. Pelayan Ma berkata dengan suara yang dalam. Murong Yu mengangguk, jika memang begitu, maka kamu akan memeriksa situasi mereka untukku. Berhati-hatilah dengan orang-orang tua di Istana Hukuman Surgawi itu. Jika kamu melihat bahwa mereka akan melakukan sesuatu, beritahu aku sesegera mungkin. Setelah itu, Murong Yu melepaskan pelayan Ma dari dunia Hetu Luoshu, dan kemudian dia langsung berteleportasi kembali ke surga. Jika ada keajaiban di Mozu, maka ini adalah kesempatan untuk krisis dan kesempatan untuk hidup berdampingan. Dewa, di atas yang abadi, kekuatan absolut. Jika itu benar-benar peninggalan dewa, isi di dalamnya akan sangat mengerikan. Membunuh semua yang ada di dunia abadi. Oleh karena itu, Ziking dan yang lainnya masih harus tinggal di surga, tidak, mereka harus tinggal di sekte suci. Murong Yu merenung sejenak, dan akhirnya memutuskan untuk tidak membawa Zhao Ziking dan yang lainnya dalam petualangan itu. Terlebih lagi, dia ingin menempatkan Zhao Ziking dan yang lainnya di sekte Sein.
Lagi pula, jika kali ini adalah keajaiban, Murong Yu mungkin akan jatuh. Begitu Murong Yu jatuh, pengadilan surgawi mungkin akan segera hancur. Segera, Murong Yu mengumpulkan Zhao Ziqing dan yang lainnya. Tidak, kami ingin bersama. Tepat saat Murong Yu menjelaskan situasinya, Yu Mengqing adalah yang pertama berbicara, secara langsung meniadakan saran Murong Yu. Dan Zhao Ziqing dan Mu Liyue juga mengangguk. Kali ini mungkin berbahaya, tetapi mungkin tidak ada bahaya sama sekali. Tidak peduli apa, aku tidak akan pergi ke Sekte Sein. Jika kamu mau, aku akan pergi bersama. Tidak ingin meninggalkan kami. Yu Mengqing berkata dengan dingin. Murong Yu melotot ke arah Yu Mengqing. Hanya saja Yu Mengqing balas menatap tanpa rasa takut sama sekali. Pada saat yang sama, Murong Yu juga melihat aura berbahaya terungkap di mata Zhao Ziqing dan Mu Liyue. Baiklah, kalian semua ada di ruang harta karun, aku tidak mengizinkannya, kalian tidak diizinkan keluar. Pada akhirnya, Murong Yu tidak dapat menolong gadis-gadis itu, dan membawa mereka satu persatu ke dalam ordo hukuman surga. Di dalam ordo hukuman surga, bahkan jika Murong Yu jatuh, para wanita tidak akan jatuh. Anda bahkan dapat hidup di dunia hukuman. Bagaimanapun, dunia hukuman adalah dunia yang lengkap. Adapun Hetu Luoshu, meskipun itu juga sebuah dunia, tidak ada lagi orang. Selain itu, Murong Yu juga membawa Xiahou Zuo, Gan Fei dan 3 kaisar abadi lainnya. Setelah meninggalkan klon kekuatan di surga, Murong Yu meninggalkan Feng Zhu dan bergegas menuju Mozu. Pada saat ini, karena berita bahwa keajaiban akan segera lahir telah menyebar, sejumlah besar orang kuat di dunia abadi bergegas lewat, dan jumlah penduduknya bahkan lebih banyak daripada zaman para dewa. Lagi pula, setiap kali monumen Dewa Zetian muncul, hanya sedikit orang yang diuntungkan. Banyak orang mungkin tidak ikut bersenang-senang meskipun mereka tahu bahwa para dewa surga telah muncul. Dan keajaiban itu muncul, itu benar-benar bagus. Yang satu lebih ilusi, tetapi yang lain nyata. Sebaliknya, godaan kelahiran ajaib bahkan lebih besar daripada para dewa.